Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa nazzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illa anta Allahu lakal hamd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka imamul muttaqin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Siang hari ini kita mencoba untuk membicarakan tentang fikih Ramadan yang ada beberapa perbedaan pendapat di dalamnya, dan saya kira karena di sini yang hadir adalah mereka yang berpendidikan baik, ya setidak-tidaknya nanti bisa memberikan penjelasan ya kepada masyarakat. Awal dan akhir bulan Ramadan, nas yang qat'i dan itu menjadi ijma para ulama adalah sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya adalah berpuasalah kalian dengan ru'yah dan berhentilah puasa dengan melihat ru'yah. Nah, sehingga ini menjadi ijma, kesepakatan para ulama bahwa memasuki bulan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal dan mengakhiri bulan Ramadan pun dengan ru'yatul hilal ya. Nah, oleh karena itu kalau ada hisab maka dia bukan nas yang qat'i dan bukan ijma, tetapi takwil atau tafsir ya dari Al-Qur'an atau hadis Nabi. Yang menjadi standar adalah ru'yatul hilal. Maknanya ketinggian minimum berapakah bulan itu bisa dilihat. Jadi ada ketinggian minimal. Nah, di dalam kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura atau MABIMS, maka mereka sepakat berdasarkan bukti empiris selama ini, maka rembulan itu bisa dilihat kalau ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasinya 6,4 derajat. Nah, ini kesepakatan dari MABIMS. Kalau dua itu terpenuhi, ketinggian minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, mestinya rembulan itu bisa terlihat. Walaupun di negara ASEAN ini faktor alam ya seringkali menyulitkan untuk menyaksikan rembulan di awal bulan.
Makanya di Indonesia ini ada 125 titik yang dia itu menjadi titik untuk pemantauan bulan atau disebut pos observasi bulan. Kalau di Jogja di Parangtritis ya, kalau mau masuk Parangtritis nanti ada makam Syekh Bela Belu, itu yang malah terkenal ya. Nah, nanti masuknya sama lewat situ. Nah, ketika sudah pada ketinggian tertentu nanti terbelah jadi dua. Kelompok kiri ke makam Bela Belu ya, karena jalannya ke kiri ya kan. Kelompok kanan ke POB, pos observasi bulan milik Kemenak, untuk melakukan ru'yatul hilal ya. Nah, sehingga perbedaan saat ini bukan masalah hisab ru'yah, karena namanya saja sudah beda. Yang satu wujudul hilal, yang satunya imkanur ru'yah. Perbedaannya adalah imkanur ru'yah biasanya dilakukan oleh pemerintah. Persis juga kemudian masuk dan diikuti organisasi-organisasi Islam. Di awal mereka biasanya menghitung secara hisab, karena hisab itu untuk memandu ru'yah. Jadi nggak bisa kita tanggal 29 berdiri di atas Parangtritis sambil tengok-tengok ya, ini kelihatan nggak nih ya. Nah, nggak bisa, karena ru'yatul hilal pertama harus tahu jam tenggelamnya matahari jam berapa. Nah, jadi nggak usah nunggu terlalu lama. Kemudian ketinggian rembulan di posisi berapa derajat, demikian pula sudut elongasinya. Dan juga dihitung kapankah tenggelamnya rembulan. Karena awal bulan itu rembulan akan juga tenggelam lagi. Setelah matahari tenggelam beberapa menit, rembulan juga tenggelam. Nah, ini harus dihitung secara hisab. Dua metode, yaitu imkanur ru'yah dan wujudul hilal, dua-duanya menghisab dengan hitungan astronomi modern, sehingga hasilnya keduanya sama persis, mungkin hanya detiknya yang berbeda. Lalu yang membedakan apa? Kalau wujudul hilal tidak menghitung ketinggiannya. Jadi kalau matahari, rembulan, bumi sudah satu garis atau biasa dikenal konjungsi atau ijtima, kemudian bergeser sedikit saja walaupun 0, sekian, maka wujudul hilal menganggap masuk bulan baru. Sementara kalau imkanur ru'yah enggak, kalau tidak memenuhi kriteria 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 kemudian dihisab, maka barulah masuk bulan baru. Nah, sehingga kemarin awal Ramadan ketinggian rembulan 4 derajat lebih ya, tetapi sudut elongasinya baru 5,55 ya derajat. Nah, sehingga ketika di ru'yah Indonesia kelihatan di 2 titik, sehingga ada 2 saksi yang melihat. Sementara Singapura, Brunei ya enggak terlihat ya, makanya dia 1 Ramadannya hari Ahad ya, bukan hari Sabtu. Nah, ini perbedaan ini ya bisa dikatakan masuk bab khilaf fikih ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau bapak-bapak yang hadir di sini dan ibu-ibu tidak ikut Perserikatan Muhammadiyah, artinya tidak terikat ya, baiknya memang mengikuti pemerintah. Karena Rasulullah SAW bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun, yaitu puasa itu
adalah ketika masyarakat sedang berpuasa. Demikian pula Idul Fitri itu ketika masyarakat sedang merayakan Idul Fitri. Maknanya ra'yul imam fauqa al-ikhtilaf. Harusnya pendapat seorang pemerintah itu menghilangkan semua perbedaan. Ya, jadi di semua negara nggak boleh berbeda organisasi-organisasi itu. Ya, di Malaysia kalau ada yang berbeda bisa kena pidana. Ya, jadi harus manut pemerintah. Di Maroko kalau nggak ngikut raja ya bisa kena pidana. Cuman kalau pribadi-pribadi sendiri-sendiri ya monggo aja. Nah di Indonesia nggak ada aturan seperti itu, sehingga tetap ada perbedaan pendapat. Tentunya kita nggak ngikuti simbah dari Gunung Kidul yang bisa telepon Gusti Allah, ya kan? Karena nggak pakai metode dia ya. Nah kan tetapi kalau kita ngikut Muhammadiyah ya tetap boleh, ya tetap diperbolehkan karena ini masuknya bab khilaf fikih. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikenal dengan Imam Muslim ya, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Daroqutni, Baihaqi dan Imam Ahmad. Ini dikenal dengan nama hadis Quraib ya. Kenapa disebut dengan hadis Quraib? Karena Quraib ini yang menceritakan bahwa dia diutus oleh Ummu Fadl binti Al-Harith untuk menemui Muawiyah di Syam. Syam itu kalau sekarang ya Suriah, Yordania, Palestina, yaitu masuk Syam dulu ya. Nah ketika Quraib itu sampai di sana, maka nampak oleh dia rembulan awal bulan ya, dan itu terlihat malam Jumat ya. Quraib melihat malam Jumat sehingga ditetapkan puasa hari Jumat. Ketika kemudian Quraib pulang ke Madinah ya, perlu kita sadari perjalanan saat itu dari Madinah ke Syam itu 1 bulan ya, nggak ada pesawat, nggak ada apa-apa ya, kurang lebih 1 bulan perjalanan. Ketika sampai di Madinah itu sudah akhir Ramadan dan ketemu dengan Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Ibnu Abbas. Nah kemudian Ibnu Abbas bertanya pada Quraib ya, kapan kamu lihat hilal Ramadan? Maka Quraib mengatakan malam Jumat. Kamu lihat sendiri atau banyak orang? Enggak, banyak orang yang menyaksikan, sehingga kami puasa hari Jumat. Ibnu Abbas mengatakan kami di Madinah melihat malam Sabtu ya, jadi dilihatnya adalah malam Sabtu, sehingga mereka berpuasa hari Sabtu. Nah kemudian Quraib bertanya, mengapa kamu tidak mengikuti ru'yahnya Muawiyah, nggak ngikuti Syam Muawiyah? Maka Ibnu Abbas mengatakan, la hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa mestinya ru'yah itu berlaku untuk satu negara ya, atau dengan garis lintang yang sama. Makanya negara ASEAN berkumpul ya, 4 negara ya, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, menetapkan itu. Walaupun nanti dikembalikan lagi masing-masing negara. Indonesia bisa lihat, Singapura enggak ikut. Nah gitu ya. Karena ketentuannya adalah masing-masing negara. Kalau internasional itu sulit ngukurnya. Ya ingat, Indonesia itu kalau berdasarkan perhitungan matahari lebih dulu dari Arab. Ya kita sekarang udah zuhur. Di Arab ini masih jam 8 pagi. Jadi kalau ada orang bilang saya Jumatan di Mekah, sana belum mulai. Ya jadi jam 12 masih jam 8 pagi, masih bersih-bersih Masjidil Haram. Ya.
Tetapi perjalanan rembulan nggak seperti itu. Ya bisa jadi dilihat di Indonesia nggak kelihatan, ya kan? Tapi terus di Arab Saudi kelihatan. Dan kalender Hijriyah itu berbeda dengan kalender Masehi. Kalender Hijriyah itu maghrib sudah ganti hari. Jadi nanti maghrib berarti kita sudah masuk Selasa. Kalau Masehi nanti jam 00. Ya. Makanya kalau di sini nggak lihat pas maghrib berarti kita sudah masuk hari berikutnya. Arab Saudi masih siang hari. Ya. 4 jam setelah itu berarti kira-kira kita jam 10 malam. Arab Saudi bilang lihat. Nah ini kesepakatannya gimana? Kita itu harinya mundur atau ya kan maju ya kan? Jadi kalau internasional itu terus gimana? Ngitungnya gimana? Ya. Nah demikian pula nanti untuk Syawal. Syawal itu tinggi hilal masih minus. Ya kita ru'yahnya kan tanggal 29 atau malam 30. Ya kan? Itu masih minus 01. Kenapa? Ijtima'nya jam 5 sore. Jadi ijtima' jam 5 sore itu kalau bergeser ya masih sebentar. Nah sehingga sepakat Ramadan tahun ini 30 hari. Dan Muhammadiyah dan pemerintah insya Allah sama ya 30 hari. Karena posisi hilal masih minus ya. Nah itu perbedaan-perbedaan walaupun mungkin kita tidak mempelajari secara khusus ya, tetapi kami dari IKAD itu mempunyai tim hisab ru'yah yang juga kerjasama dengan Kemenak ya untuk melakukan hisab dan melakukan ru'yah. Nah hitungan-hitungan Syawal ini dari tim kami, tim hisab ru'yah IKAD. Ramadan itu satu-satunya puasa wajib. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni alayya ma faradallahu ala siyam." Ya Rasulullah, beritahu pada kami apa yang diwajibkan oleh Allah tentang puasa. Maksudnya puasa apa yang diwajibkan oleh Allah. Maka Rasulullah SAW menyebut syahru Ramadan, bulan puasa Ramadan. Illa antatawwa'ah, kecuali kalau mau nambah yang sunnah. Jadi satu-satunya puasa wajib adalah puasa Ramadan. Ada puasa yang wajib tapi karena sebab. Sebabnya adalah karena nadar atau kafarat. Ya. Sebenarnya kalau kita melanggar sumpah atau janji harus puasa 3 hari ya. Tapi karena sering melanggar janji berarti tiap hari puasa. Jadi kok puasa terus? Wah aku janjinya selalu mengingkari ya. Nah bedanya puasa sunnah dan puasa wajib antara lain adalah niat. Niat puasa Ramadan harus sudah dibulatkan sebelum subuh ya, karena kalau saya bilang sebelum adzan subuh ada yang tanya, kalau nggak ada yang adzan gimana Pak? Oh ya berarti sebelum subuh ya. Rasulullah SAW dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak membulatkan niat ya sebelum fajar, maksudnya sebelum subuh, fala siyama lahu, tidak sah puasanya. Niat itu ada di dalam hati. Ya, kalau enggak pakai lisan boleh. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan fa innawa biqalbihi tuna lisanihi ajzahu. Ya niat itu dengan hati. Kalau nggak pakai lisan, ya itu cukup, sudah cukup. Ya, tapi kadang-kadang kita juga bingung. Kalau dengan hati ki piye ya? Ya jadi makanya dikuatkan dengan lisan. Ya bahkan disebut yang dubu sunnah.
sunnah dengan lisan. Kalau redaksionalnya bebas, ya, redaksionalnya bebas. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu mau pilih mazhab yang mana? Kalau mazhab Imam Syafi'i, niat dibaca setiap hari. Kalau lupa, tidak sah puasanya. Kalau menurut Imam Hanafi, wa yustahabu ayyanwiya fi awwalina hari sauma an Ramadan, ya. Kalau Imam Hanafi, kalau lupa, nah padahal sudah adzan subuh atau setelahnya, ya seingatnya dia kemudian berniat. Nah kalau Imam Malik beda lagi. Imam Malik mengatakan idza nawa fi awwali lailatin min Ramadan saumu jami'uhu kaffahu li jami'ihi. Ya, kalau seseorang itu berniat di awal malam bulan Ramadan untuk puasa seluruhnya 1 bulan, maka cukup niatnya itu untuk 1 bulan. Ya, wala yahtaju ilan niyati likulli yaumin, enggak perlu niat setiap hari. Nah, makanya ini saran aja. Kita baca niat untuk puasa 1 bulan. Nah, ngirit toh. Tapi nanti kalau tiap hari diperbaharui, ya silahkan. Sehingga kalau lupa, oh saya udah niat 1 bulan kok. Jadi itu niat ya. Nah, di sini ada yang melarang niat dengan lisan. Nah itu juga enggak benar. Tapi ada yang mewajibkan niat dengan lisan. Nah dua-duanya ini enggak benar. Ya, niat itu dalam hati dikuatkan dengan lisan. Kalau lisan enggak bunyi, enggak apa-apa. Tidak jadi syarat gitu. Kemudian masalah imsak, ya. Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik cerita dia sahur bersama Nabi, tsumma quma ilas shalah. Kemudian berdiri untuk sholat. Kemudian Anas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jarak antara adzan dan sahur? Maka Rasulullah SAW menjawab, qadru khamsina ayat. Ya, kira-kira 50 ayat. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Kira-kira 50 ayat inilah yang dikenal dengan nama imsak. Ya. Demikian pula Syekh bin Baz menyebutnya imsak. Ya. Beliau mengatakan, ya, faida sami al adzan, kalau kita itu mendengar adzan, wa alima annahu yu'adzanu 'alal fajr, dan ya adzan itu menunjukkan waktu subuh, maka wajib alaihil imsak, wajib untuk imsak. Nah dia menyebut wajib ini kalau pas adzan. Maknanya apa imsak itu? Imsak itu sebenarnya maknanya hati-hati atau berjaga-jaga. Ya. Nah sehingga yang ideal 10 menit kurang lebih sebelum adzan subuh kita sudah berhenti sahur, ya, dan siap-siap sholat subuh. Tapi yang tidak benar yang mengatakan imsak hukumnya wajib, jadi 10 menit sebelum subuh sudah harus berhenti. Kalau dari masjid ada yang imsak wis ra oleh maem, nah itu enggak benar. Ada yang mengatakan imsak itu enggak ada. Lah ini perilaku Nabi. Ya. Ini perilaku Rasulullah SAW, masa enggak ada? Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi imsak itu enggak wajib, tapi anjuran. Lebih baik sudah berhenti. Waktu subuh dari pemerintah yang jadwal abadi sholat itu dihitung minus 20 derajat. Nah Muhammadiyah kemudian menghitung ulang, maka hitungan Muhammadiyah 18 derajat minus. Padahal selisih 1 derajat itu selisihnya 4 menit. Nah sehingga waktu subuh berdasarkan jadwal sholat abadi sekarang kurang lebih jam 4 lebih 27 menit. Nanti Muhammadiyah akan adzan 8 menit setelah itu. Nah jadi jangan kaget ya, loh kayak kok lagi adzan? Oh berarti Muhammadiyah. Ya.
Setelah didatangi, kamu Muhammadiyah? Enggak Pak, keturun. Oh ya beda meneh. Ya, jadi Muhammadiyah 8 menit lebih awal. Ini juga ada perbedaan. Ya. Nah, tinggal kita konsisten aja mau mana, mau ikut pemerintah atau Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah berarti 8 menit lebih lambat. Ya. Kemudian tarawih. Tarawih itu Rasulullah SAW, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah SAW keluar, yang cerita Aisyah radhiyallahu anha, keluar dari rumah beliau. Rumah Nabi itu kan ini mimbar, ini kan tembok, ini rumah beliau. Ya, beliau keluar dari rumah, berdiri sholat, sahabat ngikutin, jadilah berjamaah sholat tarawih. Ya, besok Rasul keluar lagi, jamaah ngikutin, jadilah sholat tarawih. Besoknya jamaah nunggu, Rasul nggak keluar. Besoknya nunggu, Rasul nggak keluar. Ya, ketika dikonfirmasi kenapa nggak keluar, maka Rasulullah SAW menjawab, Qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'uni minal khuruj ilaikum. Ya, jadi sebenarnya dari rumah aku tahu kalian sudah kumpul untuk sholat tarawih, dan tidak ada yang menghalangi saya nggak ada halangan untuk jadi imam. Jadi sebenarnya saya juga bisa jadi imam, tapi saya nggak keluar. Kenapa? Illa anni khasyitu an tufarradha alaikum. Karena saya takut kalau masyarakat, apalagi umat akhir zaman, mengira sholat tarawih itu hukumnya wajib. Ya, Rasul sampai takut, sehingga ijma ulama sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Sunnah itu kalau di dalam fikih, yaitu kita tidak berdosa kalau nggak menjalankan tarawih, enggak. Ya, kalau menjalankan ya dapat pahala. Ini perlu ditekankan, kenapa? Karena ada kaidah yang menyebutkan al-fardu afdalu minan nawafil. Yang wajib itu lebih utama dari yang sunnah. Tarawih sunnah kan? Yang wajib apa? Ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan sesama muslim. Artinya kalau menyakiti orang muslim itu dosa, karena hukumnya wajib menjalankan. Nah, realitasnya orang berani ribut gara-gara sholat tarawih. Nah, itu jadi keliru. Padahal nggak tarawih itu nggak apa-apa. Daripada ribut nggak usah tarawih, tarawih aja di rumah, ya kan? Tapi jangan sampai kalau gitu saya nggak tarawih Pak. Kenapa? Emang kamu ribut? Ya enggak, ya berarti malas itu ya. Jadi harus dipahami gitu konteksnya. Jadi tarawih itu sunnah. Asar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Umar Ibn Khattab itu memanggil Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat yang hafal Quran dan bacaannya sangat indah. Ubay bin Ka'ab ditunjuk jadi imam, kemudian masyarakat dikumpulkan jadi makmum, jadilah sholat tarawih berjamaah 1 bulan Ramadan. Itu zamannya Umar. Sehingga zamannya Abu Bakar orang tarawih sendiri-sendiri, ada yang di rumah, ada yang di Masjid Nabawi. Zaman Rasulullah SAW juga gitu. Zamannya Umar dikumpulkan. Ya, dikumpulkan, mereka kemudian sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi 1 bulan lamanya. Rasulullah SAW tarawihnya berapa? 11 rakaat. Umar Ibn Khattab 20 rakaat tambah 3 witir, 23 rakaat. Nah, di sini kita baru tahu kalau Rasulullah SAW Muhammadiyah, ya kan? Umar Ibn Khattab NU, ya kan? Nah, jadi ini dua-duanya benar. Karena sholat malam itu tidak ada batasan, rokaatnya nggak ada. Sehingga Imam Malik yaitu menjalankan sholat tarawih
itu 39 rakaat. Ya, mungkin jamaah sini ada yang seneng kayak Imam Malik ya kan. Yuk taraweh 39 rakaat, insya Allah nggak ada makmumnya ya kan. Kalau Imam Ahmad bin Hambal dia tidak membatasi. Karena Imam Ahmad bin Hambal itu terkenal sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Sehari semalam itu. Jadi harus sholat rawatib, sholat malam nganti 300 rakaat. Ya. Kemudian yang terakhir kunut. Kunut itu kalau di Arab Saudi sejak awal Ramadan sudah kunut. Ya. Sekarang Raja Arab Saudi mengeluarkan surat keputusan. Isinya apa? Untuk imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, supaya kunutnya pendek-pendek saja. Nah, jadi selera pendek itu sebenarnya sedunia, ya kan? Nenek kependekan ya 23 rakaat 10 menit ya kira-kira bukan sholat tapi olahraga ya. Sedangkan NU itu mulai tanggal 16 berarti malam 16 itu sudah kunut. Jadi tidak dari awal, malam 16. Ya. Kalau Muhammadiyah dari awal sampai akhir nggak pakai kunut. Itu dalam taraweh loh, bukan subuh loh ya. Dalam taraweh nanti pas sholat witir rakaat terakhir kunut. Dan ini sama baiknya, pahalanya sama-sama. Ya memang kebiasaan, tradisi dan dalil yang dipilih. Dalilnya sama, kalau sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Tapi Aisyah menceritakan Rasulullah SAW 4 rakaat 4 rakaat. Yang penting apa? Tidak ada tahiyat awal. Jadi kalau 4 rakaat ya nggak ada tahiyat awal. Terus witirnya 3 rakaat nggak ada tahiyat awal. Witir itu pun polanya 2-1 ada, yang langsung 3 juga ada. Semuanya benar. Ya jadi mari kita jalani. Yang jadi takmir kalau imamnya datang ya diberitahu, Pak ini 4-4-3 yang favorit itu. Kenapa? Yang paling cepat itu. Nggak tanya dalilnya. Yang cepat itu 4-4-3 ya. Itu harus dikasih tahu karena saya pernah jadi imam taraweh di masjid, saya lupa nanya, takmirnya nggak kasih tahu. Ketika saya sudah baca Al-Fatihah baru ingat, ya pirang rakaat ya. Akhirnya saya 2 rakaat. Ketika saya 2 rakaat kemudian salam, itu makmumnya subhanallah, nanti kira salah ya. Jadi maksudnya rapodo karo masjid kene ngono ya. Nah itu ya perbedaan-perbedaan. Saya kira bapak-bapak ibu-ibu di sini bisa mengedukasi ya masyarakat bahwa silahkan untuk menjalankan sholat atau ibadah puasa itu ada perbedaan, silahkan ya, karena semuanya memakai dalilnya masing-masing. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.